Hai, halo. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan belajar kembali mengenai hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup yang ada di bumi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan berfungsi sebagai penyedia makan bagi hewan dan manusia. Pelestarian hewan dan tumbuhan tentunya harus dilakukan sejak saat ini. Supaya apa? Ya, agar hewan dan tumbuhan tidak mengalami kepunahan. Dalam usaha penyelamatan makhluk hidup, Lembaga Konservasi menggalakkan suatu program, yaitu dengan konservasi in situ, yang kedua dengan konservasi ex situ. Konservasi in situ, konservasi spesies liar di habitat lingkungan alami mereka. Konservasi in situ dikenal sebagai konservasi di tempat, karena mengacu pada konservasi spesies liar di habitat lingkungan alami mereka. Contohnya, yaitu pada Taman Nasional Swaga-Marga Satwa, Cagar Alam, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang konservasi in situ. Di sini dicontohkan pada Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu lembaga konservasi khusus untuk badak Jawa. Yang kedua, Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu konservasi atau rehabilitasi orangutan. Dan beberapa 3 vegetasi dominan, antara lain pandan-pandanan, palem-paleman, dan berbagai jenis epifit. Apa itu epifit? Epifit adalah tumbuhan yang menumpang hidup pada tumbuhan lain. Di sini dicontohkan. Yang pertama ada tanduk rusa. Ya, dia menempel pada tumbuhan lain, tetapi dia hanya menyumpang hidup saja. Dia tidak mengambil makanan atau sari-sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Yang kedua adalah anggrek. Dan yang ketiga adalah sisik naga. Ini adalah Taman Nasional Kerinci. Taman Nasional Kerinci adalah salah satu taman nasional terbesar di Indonesia, dengan luas kawasannya sekitar 15.000 km persegi. Terletak di daerah Sumatera Barat. Yang kedua adalah Taman Nasional Gunung Gede. Ya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah taman yang kaya akan flora dan fauna. Bunga edelweiss yang tumbuh subur. Terdapat leopard, gibbon, dan monyet Jawa. Yang selanjutnya adalah Taman Nasional Komodo. Taman ini merupakan vegetasi sabana dengan terdapat tumbuhan lontar dan berbagai jenis anggrek, serta merupakan tempat hidup hewan komodo. Yang kedua, konservasi ex situ. Konservasi ex situ dilakukan dengan meniru habitat alami mereka. Contohnya, kebun binatang, kebun raya, akuarium. Yang pertama dicontohkan adalah Taman Safari Puncak, ya. Di sana kalian bisa melihat berbagai pohon. Kalian bisa melihat berbagai binatang.
kalian masih dapat menikmati udara yang segar karena banyak sekali pepohonan. Yang kedua adalah kebun botani, contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Nah, di sana kalian masih banyak menemukan berbagai koleksi tumbuhan. Yang ketiga adalah kebun plasma nutfah. Kebun ini tidak hanya mengembangkan plasma nutfah yang unggul, tetapi juga mencakup bibit tradisional dan kerabat lainnya. Adapun konservasi ex situ itu memberikan perlindungan kepada hewan dari predator, kemudian dari kondisi iklim yang tidak menguntungkan, ya, sehingga masih dapat bertahan, tidak mengalami kepunahan. Nah, selain dengan bantuan manusia tadi, perkembangbiakan tumbuhan juga dilakukan. Untuk apa? Supaya spesiesnya tidak punah, ya. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Keuntungannya, 1. Memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, tumbuhan lebih cepat berbuah, ya. Jadi ada bedanya ketika menanam tumbuhan dari biji dengan menanam dari hasil dari perkembangbiakan vegetatif, bisa dari mencangkok, ya, dan lain sebagainya. Ini nanti akan lebih cepat berbuah. Yang ketiga, lebih cepat memperoleh tumbuhan baru karena kita tidak usah menunggu dari biji nanti berkembang menjadi bertunas, ya. Nah, kemudian yang keempat, mempertahankan sifat unggul tumbuhan. Karena perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini nantinya akan menghasilkan tumbuhan baru dengan sifat yang sama persis dengan tumbuhan induknya. Yang kelima, menghasilkan tanaman langka yang susah untuk tumbuh dari benih, ya. Jadi kita tidak perlu menumbuhkan dari benih, hanya memanfaatkan indukan yang sudah ada. Berikut adalah cara dalam melakukan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama dengan mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan dengan melakukan pengelupasan pada kulit batang dan membungkusnya menggunakan tanah supaya di dalam bagian tersebut dapat tumbuh akar. Apakah keuntungannya? Yang pertama, tentunya lebih cepat berbuah. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga, tingkat keberhasilannya tinggi, ya. Jadi dengan mencangkok kita harus benar-benar memilih pohon indukan yang memiliki kualitas yang baik. Ketika kita mencangkok jambu misalnya, pohon jambu yang kita cangkok harus dengan kualitas yang baik, misalnya buahnya yang besar, rasanya yang manis, ya. Tetapi ada pula kekurangan dalam cara perkembangbiakan dengan mencangkok ini. Yang pertama, pada musim kemarau, tanaman mudah mati. Karena tanaman hasil cangkokan ini tidak akan tahan di dalam kekeringan, ya, di tanah yang kering. Jadi harus selalu rajin-rajin untuk disiram, ya. Yang kedua, tanaman mudah roboh. Kenapa? Karena akarnya tidak berakar tunggang. Yang ketiga, pohon tajuknya rusak karena banyak cabang yang dipotong. Apa itu pohon tajuk? Pohon tajuk adalah pohon indukan, ya. Pohon induk yang tadi dicangkok,
ya, karena batangnya banyak yang dicangkok, nanti kan pasti setelah dicangkok akan dipotong. Nah, itu akan merusak pohon indukannya ya, indukan atau pohon tajuknya. Selanjutnya adalah menyambung atau mengenten. Berikut adalah contoh cara menyambung ya. Jadi kita harus milih ya, benar-benar memilih batang bawah yang baik, yang berakar kuat, batangnya besar. Kemudian batang atas, kita harus memilih batang atas dengan kualitas yang baik dari indukan pohon yang berkualitas baik ya. Nah, apa sih kelebihannya? Nah, kelebihan dari menyambung adalah memperoleh sifat unggul. Namun, ada pula kekurangannya. Yang pertama, harus memiliki 2 tumbuhan induk. Yang kedua, tanaman yang dihasilkan terbatas ya, karena ini sama saja menggabungkan 2 pohon menjadi 1 pohon. Yang ketiga adalah okulasi atau menempel. Kelebihannya, proses perkembangbiakannya cepat. Yang kedua, sifat tumbuhan lebih baik. Karena jelas ketika kita akan melakukan okulasi, kita pasti sudah memilih tumbuhan yang benar-benar memiliki kualitas yang baik. Nah, tumbuhan yang dapat dilakukan okulasi ini contohnya ada mangga, rambutan, dan nangka ya. Namun, selain ada kelebihannya, juga ada kekurangannya anak-anak. Kekurangannya adalah tingkat keberhasilannya rendah. Jadi, tidak seperti cangkok tadi ya, yang tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Kalau dengan okulasi atau menempel, tingkat keberhasilannya rendah karena biasanya anak ya yang ditempel itu terkadang lebih rentan untuk kering ya, terus mati ya. Jadi tidak akan menghasilkan tumbuhan baru di situ. Nah, yang keempat adalah stek. Tahukah kalian ini tumbuhan apa? Batang apa kira-kira? Ya, betul. Mungkin kalian sering melihat ya. Ini adalah batang dari ketela pohon. Ketika kalian memanen ketela pohon, jangan dibuang batangnya. Karena apa? Dari batang itu kita akan dapat tumbuhan baru ya, dengan cara dipotong ya, dipotong kemudian ditanam kembali. Nah, dari hasil potongan yang sudah kita tancapkan ke tanah tadi, nanti pada bagian bawah akan muncul akar. Bagian atas akan muncul tunas-tunas daun. Kelebihan dari proses stek adalah prosesnya cepat dan mudah. Ya, tinggal dipotong, ditancapkan ke tanah, sirami sudah, nanti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru lagi. Yang kedua, mutu tanaman akan sama dengan mutu induknya. Namun, ada sisi kekurangannya. Yang pertama, akarnya tidak kuat. Yang kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan sedikit, ya. Yang kelima adalah dengan cara merunduk. Kelebihan dari perkembangbiakan vegetatif dengan cara merunduk ini adalah kualitas tanaman akan sama seperti tumbuhan induk. Namun, kekurangannya akan menghasilkan sedikit tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cara ini antara lain stroberi, arbei, dan apel. Yang keenam adalah dengan cara kultur jaringan. Seiring perkembangannya teknologi ilmu pengetahuan, maka ditemukan teknik baru dalam perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan cara
kultur jaringan. Kultur jaringan adalah satu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tumbuhan atau tanaman yang lengkap kembali. Adapun kelebihan dari manfaatnya, yang pertama, menghasilkan tanaman yang baru yang sangat banyak dalam waktu singkat, dengan sifat sama dengan induknya. Yang kedua, mendapatkan tanaman yang bebas dari virus dan penyakit. 3. Dapat menciptakan varietas baru atau jenis baru dengan plasma dari sel-sel yang berbeda.